kita mulai lagi. Puji Tuhan. Kita tahu Yesus, kita rayakan ya hari Paskah, Selamat Paskah, Yesus bangkit. Kita rayakan benar-benar kemenangan setiap minggu. Bayangin ya, setiap hari Minggu di seluruh dunia orang suka nggak suka menghormati. Makanya kalau ditanya kenapa Sabat kita itu hari Minggu, hari perhentian, rest ya, karena musuh sudah dikalahkan. Musuh terakhir namanya maut, saudara. Kayak tadi kesaksian yang luar biasa ya, bagaimana hidup yang sudah hancur. Bahkan dokter sudah bilang tidak mungkin bisa hamil karena sudah di judge ya, sudah diputuskan tidak bisa. Karena dia punya anak, direstorasi. Saudara, karena semua kematian, apapun yang mati dalam kehidupan kita di masa lalu, kita nggak hidup di masa lalu, nggak dalam penyesalan masa lalu. Kita hidup hari ini. Kita nggak khawatir masa depan. Kenapa? Tuhan menyertai kita. 1 Korintus 15 ayat 26 katakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi Tuhan mengatakan bahwa maut itu enemy. Kematian itu musuh. Orang sebelum mati biasanya sakit kan? Sakit, stres. Semua musuh Tuhan sudah dikalahkan. Saudara nggak hidup dalam ketakutan lagi, dalam kekhawatiran lagi, dalam stres, penyakit apapun. Saudara katakan kehidupan. Amin. Karena Yesus nature-nya adalah kesembuhan. Amin. Ya. Dan nggak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Ya, demikian sekarang tidak ada penghukuman. Tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus. Ya, kita nggak mengharapkan kematian, penghukuman. Kalau kita masih dihukum, berarti tidak adil kepada Yesus. Dan kita udah tahu ya, Yesus dibangkitkan. Kita ini merayakan kebangkitan Yesus. Setiap minggu kita merayakan kebangkitan Kristus. Itu artinya apa? Semua musuh sudah dikalahkan. Ya, dan kebangkitannya itu pembenaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya segala dosa sudah diampuni, sudah dibereskan. Itu receive, itu tanda terima kita. Ya, segala dosa sudah habis. Kalau kita gagal gimana? Kalau kita jatuh gimana? Itu manusia lama yang sudah mati. Kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dosa tidak berkuasa lagi. Kita hidup reign in life, berkuasa dalam hidup. Roma 4 ayat 25 katakan ya. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Karena pelanggaran kita. Karena kejahatan kita. Semua hukuman yang mestinya ditimpa kepada kita diserap habis oleh Yesus. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara jangan lupa ayat ini. Ya, makanya kita katakan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Udah terjadi pertukaran di kayu salib. Amin. Ya, dan itu merupakan jaminan tuh. Apa ya? Kayak tanda terima. Mana udah dibayar? Tuh buktinya Yesus bangkit. Dan kita merayakan setiap minggu. Setiap hari Minggu. Amin. Ya, Yesus udah bayar. Dia dicambuk dan disalib, katakan. Biasanya kalau orang udah dicambuk ya nggak disalib. Kalau mau disalib ya jangan dicambuk dulu. Tapi Yesus dua-duanya. Karena salib penghukuman yang paling mengerikan pada zaman Romawi. Hanya 3 kategori. Pemberontak terhadap kerajaan Romawi, atau penjahat besar, ya, atau budak yang tidak punya hak hidup. Nah, Yesus dicambuk 39 kali. Itu makanya dia mengambil posisi hamba. Karena hamba dicambuk tanpa alasan oleh Tuhannya.
Nah itulah luar biasanya pada hari Paskah, hari Paskah, Passover, pada hari yang tepat. Dibangkitkan pada hari raya, buah sulung, ya dikuburkan, mati dan dikuburkan. Berarti ya, sehingga seluruh Alkitab kita ini isinya tentang Yesus, saudara, tentang Yesus. Tentang puncaknya itu di kayu salib. Amin. Ya. Dan ini foto album Kristus. Semua gambar-gambar tentang Yesus. Semua kisah-kisah cerita tentang Yesus. Di perjanjian lama yang tersembunyi, perjanjian baru yang tersembunyi. Perjanjian baru ada perjanjian lama yang disingkapkan. Bagi saudara saya, bukan hanya disingkapkan, diwahyukan. Itu ajaib, saudara. Itu luar biasa. Ya, gambaran Yesus misalnya di dalam diri Daud, shepherd boy, ya, anak gembala yang menggembala kambing domba ayahnya 2-3 ekor. Yesus disebut gembala yang baik. Amin. Ya, Yesus melalui Daud kita melihat Yesus menjaga domba-domba. Biarpun 2-3 ekor dibilang. Dijaga dari singa, dari beruang, dari serigala yang licik. Singa gambaran iblis. Beruang yang ganas. Yang mengambil, yang membunuh, membinasakan. Ya. Dan itu adalah gambaran Yesus yang melepaskan kita dari singa, dari beruang. Coba kita lihat kesaksian Daud sendiri dari 1 Samuel 17. Ya benar-benar kita dibebaskan dari maut, saudara. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, semua tidak percaya. Karena semua dari Raja Saul sampai yang terendah di orang Israel, semuanya takut sama Goliat. Yang adalah gambaran iblis. Yang menantang barisan Allah. Hanya Daud yang adalah gambaran Yesus yang tampil. Berkata kepada Saul, dikatakan, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. 2-3 ekor digembalakan. Dan apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya. Lihat siapa yang berperang, kata kita. Siapa yang menghadapi musuh-musuh saudara dan saya. Menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Dari mulut singa, dari mulut beruang. Di ayat yang lain, dari mulut serigala. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan lalu menghajarnya dan membunuhnya. Makanya maut sudah dikalahkan. Musuh-musuh sudah dikalahkan. Bagi kita sudah menang bersama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Ketika Yesus bangkit, semua pekerjaan iblis sudah dihancurkan. Kepalanya sudah diinjak habis. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ada gambaran iblis. Akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Sama aja binatang dianggap. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara saya memiliki panglima bala tentara, Yesus. Ketika musuh menyerang, apapun bentuknya, mau penyakit, mau bahkan saya sering ceritakan, bahkan preman yang datang dulu waktu di toko saya. Ingat kisah Daud ini. Kau datang dengan pedang dan tombak, dengan lembi, si Goliat ini. Tapi aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang itu. Saya selalu berkata, Pak, saya adalah anak panglima. Dalam hati saya, kamu gak bisa apa-apain saya. Walaupun itu di toko, saya bilang, toko ini adalah milik bapak saya. Memang benar, saya tiap hari berdoa bilang, toko ini milikmu, bapak. Saya lah pengelola saja. Dan bapak saya adalah panglima. Saudara bilang, bapak saya adalah gembala yang baik. Amin. Ya, dia ingin terlibat di dalam setiap hal,
Setiap aspek, setiap area, setiap dimensi hidup kita. Apa yang saudara penting buat saudara, itu penting buat Tuhan. Saudara tinggal praktek, work out. Apa yang saudara hadapi, hal kecil, hal besar, kalau itu penting buat saudara, itu penting buat Tuhan. Ya, dan Tuhan itu menyertai kita tadi. Ya, dikatakan Tuhan itu nggak bisa meninggalkan kita lagi. Tadi kita lihat kisahnya Wewe itu. Dia merasa ditinggalkan oleh ayahnya, dilupakan oleh orang tuanya. Hidupnya hancur. Dia mencari kasih, cinta. Dia tidak menemukan. Tapi ketika Yesus memulihkan, semuanya direstorasi. Coba lihat ya kisah yang lain, yang gambaran Yesus juga, yaitu Yusuf. Ya Yusuf ya anak yang dikasih bapaknya tapi dibenci sama saudaranya. Buka aja Mi. Ya, sehingga dia dijual sama saudaranya, dibuang ke sumur, dijual ke orang Ismail, dibawa ke Mesir, dijadiin budak. Tapi di tengah-tengah situasi di Mesir, ini gambaran dunia bagaimana Yesus datang dari surga ke dunia. Dan saudara-saudaranya yang diwakili oleh orang Israel, yang diwakili oleh 10 hukum Taurat itu, 10 membenci dia, membunuh dia. Tapi dikatakan, tapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil, prosper, sukses. Prosper and good success, makanya ayat yang lain katakan. Dalam pekerjaannya. Walaupun dia gak punya apa-apa, dia telanjang di pasar budak itu. Ya, dia gak punya uang, dia gak punya keluarga, dia gak punya koneksi siapapun. Dia di negeri asing. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Sama-sama katakan, Tuhan menyertai. Kalau saya Melki gitu ya, Tuhan menyertai saya. Sehingga saya adalah orang yang berhasil. Dalam setiap pekerjaan saya, dalam setiap aspek kehidupan kita. Prosper. Amin. Ayat 3. Setelah dilihat oleh Tuhannya, dunia juga melihat. Tuhannya bukan orang percaya, Potifar itu. Bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara lihat, kalau Tuhan menyertai saya, saudara katakan saya, Tuhan berserta dengan saya, tidak mungkin meninggalkan saya, tidak mungkin melupakan saya. Saudara itu orang yang berhasil. Tadi kita lihat kesaksian, dokter bilang tidak bisa punya anak karena sakit ayan itu tadi ya, dia ayan seperti ayan karena dia merasa membunuh bayinya, memang dia menggugurkan bayinya. Tapi dia direstorasi, dipulihkan, dibuat berhasil, punya anak lagi, punya suami, punya keluarga yang baik. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih, favor tuh. Nanti favor dari Tuhan, favor dari orang sekelilingnya. Dan dia boleh melayani si Potifar ini. Bahwa Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Udah gambar Yesus berkuasa di bumi ini. Amin. Ya. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Nah, ini kita lihat gambaran Yesus ya. Waktu kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bapak memberkati kita karena Yesus. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Di rumah dia beres-beres semuanya baik. Di ladang dia nanam jagung, jagungnya berlimpah-limpah. Dia nanam gandum, gandumnya berlimpah-limpah. Dia menanam anggur, anggurnya berlimpah-limpah. Kenapa? Tuhan yang membuat. Saudara tinggal katakan amin. Saudara percaya, katakan amin. Ini supply Tuhan yang luar biasa. 6.
Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Pintar juga nih si Potifar. Ya, dia lihat Tuhan menyertai. Dia lihat. Ya, dan dengan bantuan Yusuf, dia tidak usah lagi mengatur apa-apa tuh selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Padahal saya tinggal katakan, sama-sama kita katakan, Tuhan menyertai saya. Dan Tuhan membuat saya menjadi orang yang prosper, berhasil dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Jadi Tuhan berikan favor. Ya tuh, ya. Jadi God's giving us favor bagi orang sekeliling, dan dia terima favor dari orang-orang sekeliling dari Tuhan juga ya. Coba kita lihat. Kemudian dia difitnah, kita tahu ya, sama tante Potifar. Ya, dia mau tidurin Yusuf nggak mau, dia lari, tapi dia difitnah. Ya, dimasukin penjara. Kita lihat Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Di mana tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Artinya di bawah istana raja. Itu tawanan-tawanan yang paling gak bisa mungkin keluar lah. Udah. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara bayangkan ya, dari dibuang saudara-saudaranya di sumur, udah mulai naik lagi, dijual di pasar budak, udah mulai naik dari jadi kepala pelayannya di rumah Jenderal Potifar, ya orang kepercayaan raja, dimasukin lagi sekarang di bawah penjara bawah tanah istana Firaun. Tapi tetap Tuhan menyertai. Coba lihat ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Judul hidupnya tetap sama. Ya, dan melimpahkan kasih setianya, melimpahkan kasih karunia di bawah penjara istana Firaun, tapi kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Tubuhnya sehat, otaknya cerdas, hikmatnya banyak, ya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kepala penjara sayang sama Yusuf. Karena dia juga tahu, sebenarnya Potifar juga tahu bahwa istrinya memfitnah. Tapi dia harus jaga mukanya kali. Dia korbanin budaknya. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Sama aja. Mau di atas, mau di bawah, mau ditaruh di bawah sekali, tetap hidupnya Tuhan sertai orang yang berhasil. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menyertai Melkisedek. Tuhan menyertai dia. Dinda, Bu Linda, Ibu Lili, ya Mika, Samantha, F.C. Evelyn, Pak Yusuf, Sharon. Dan dibuat berhasil. Prosper. Saudara, waduh. Ya, kalau orang bilang, kok orang itu untung terus ya? Kok orang itu hoki terus ya? Kok orang itu dipelihara terus ya? Karena Tuhan menyertai. Dan bagi kita, namanya Immanuel. Tuhan tinggal dalam kita. Kita di dalam Yesus. Udah kurang apa lagi saudara? Nggak mungkin kurang apapun. Ya, sekali lagi katakan. Tuhan menyertai, namanya masing-masing katakan. Melkisedek. Melkisedek adalah orang yang berhasil, prosper. Amin. Jadi Tuhan itu start dari Taman Eden, dia ciptakan semuanya super abundant. Ya, kalau Tuhan menyertai semua, Tuhan sediakan supply, semua pohon yang Tuhan tanam, itu buat kita semua. Sekalipun dunia gelap, sekeliling kita gelap. Ya, karena dunia itu, Mesir itu, orang Israel bicara nanti perbudakan, ya, kecanduan, gelap. Tapi Tuhan mau kita berkuasa. Ya, karena Tuhan ketika menciptakan manusia di Taman Eden, ya Tuhan sediakan semua. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 8-9. Selanjutnya Allah membuat Taman Eden.
taman di Eden, ya, Firdaus nih, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan sudah siapkan semua. Tersedia pohon-pohon semua, tanaman buahnya udah tersedia, super abound. Maksudnya apa? Berlebih-lebih sebenarnya Tuhan tuh. Coba ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, dan yang menarik, bukan hanya menarik, tapi juga baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat. Semua pohon boleh dimakan, termasuk buah pohon kehidupan yang adalah gambaran Yesus. Tetapi ada satu buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, Tuhan katakan jangan dimakan. Dan kita udah dengar dari zaman awal, Tuhan bilang jangan dimakan itu hukum Taurat. Karena hukum Taurat, permintaan orang Israel di Gunung Sinai, itu karena mau meningkatkan ego mereka. Tuhan, segala yang kau perintahkan pasti kami lakukan. Silahkan Tuhan, jangan perhitungkan kebaikanmu saja, kami perhitungkan kebaikan kami juga. Itu permintaan mereka, saudara. Orang nggak tahu itu, tapi tertulis dalam Keluaran 19. Nah, kita nggak mau mengulangi tragedi yang sama dong. Tuhan, kalau saya ini hanya nerima karyamu yang sempurna di kayu salib, saya terima semua Tuhan. Yang saya ngerti, yang saya belum ngerti, semua saya nikmati. Saya mau makan semua Tuhan. Saya mau terima semua. Semua kasih karuniamu berlimpah-limpah, saya terima semua. Semua berkatmu yang begitu besar. Kesehatan Kristus, hidup berkualitas Kristus, hidup tubuh berkualitas itu, saya terima semua. Sukacita, damai, sejahtera, buah roh, semua yang baik, semua yang dari surga, saya terima semua. Yang Yesus layak terima, saya terima semua. Ya tapi kamu harus bayar harga. Nggak mau, Tuhan sudah bayar. Enggak bisa, kamu harus pikul salib. Nggak mau, salib saya sudah dipikul Yesus. Nggak bisa, kalau kamu dosa, kamu harus dikejar-kejar dosa, kamu harus dipentungin sama Tuhan. Nggak mau. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Nggak bisa, keselamatan kamu bisa lah. Nggak mau. Keselamatan saya kekal, karena darah Yesus kekal. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara harus berdiri teguh. Amin. Ya, karena Tuhan berikan itu mewah ya. Yesus yang tadi Yusuf kita tuh saya ditolak sama saudaranya, ditaruh di bawah penjara istana Firaun. Tapi ya suatu waktu Tuhan angkat, direstorasi jadi perdana menteri di Mesir dan memberi makan dunia. Itulah Yesus, itulah firman yang kita dengar hari ini. Makanya Yesus katakan apa tuh di dalam Yohanes 6 ayat 48? Akulah roti hidup. Ini yang kita makan. Buah pohon kehidupan. Sama-sama kalian buah pohon kehidupan. Saudara sudah makan Yesus, sudah kepalang hidup, tidak bisa mati lagi. Karena itulah buah pohon kehidupan. Kenapa waktu Adam jatuh dalam dosa udah makan buah pengetahuan yang baik yang jahat, terus nggak boleh makan buah pohon kehidupan? Karena Tuhan nggak mau hidup yang substandar, yang tidak mulia itu, hidup dalam dosa itu, yang korosi itu di dunia itu, terus mereka hidup selama-lamanya. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita makan dulu buah pohon kehidupan itu kalau kita ciptaan baru di dalam Kristus. Sekarang kita makan, kita perjamuan Kristus, makan daging Kristus, minum darah Kristus. Bagaimana tadi kita lihat kesaksian itu, WW itu. Jadi dipulihkan. Hidup dari hancur-hancuran, tertolak, dilupakan, nggak memiliki kasih Bapa, hancur. Tapi Tuhan merestorasi. Saudara, bukankah itu hidup yang dirindukan oleh semua orang? Situlah kabar baik buat saudara dan saya. Amin. Roti hidup freely, ya, cuma-cuma makan. Tuhan mau kita menikmati semua karena Yesus sudah bayar. Sama-sama kata Yesus sudah bayar, paid in full. Ya, tetelesta itu waktu Tuhan bilang
It is finished. Ya, kula bahasa Ibraninya. Tetelestai, paid in full. Sudah selesai. Kita nggak mau rugi, saudara. Ya, semua sama-sama karena semua yang oleh kasih karunia itu cuma-cuma. Dan itu luar biasa. Dia bukan cuma-cuma, gratis, bukan karena murahan. Tapi kita nggak bisa bayar. Yesus yang udah bayar. Amin. Ya, makanya kita masuk nih. Ayat yang penuh berkuasa, yang menceritakan dari awal sampai akhir yang tadi saya pendahuluan ini ya. Dan ini menjadi tagline dari gereja New Christian Church, gereja ciptaan baru kita. Bagaimana Yesus, ayat yang begitu penuh. Kalau bisa saudara dan saya hafalin ini. Roma 5 ayat 17 ya. Sebab oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa satu orang itu? Adam. Dosa, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mati. Ya, bahasa Inggrisnya bilang, kalau kau makan kau pasti mati. Die bahasa Ibraninya. Ya, surely die, pasti mati. Udah mati pas makan, semua yang dia punya hilang, dan suatu waktu mati beneran. Itu yang namanya pasti mati. Maka lebih benar lagi, much more. Sekarang terbalik. Ya, karena dosa satu orang, Adam pertama. Nah, ini Adam kedua, Yesus. Ya, Yesus much more, lebih lagi. Makanya kasih karunia mengatasi dosa itu. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Sama-sama katakan, saya menerima kelimpahan kasih karunia. Pada hari yang ketiga saya menerima kelimpahan kasih karunia, bukan sedikit. Dan anugerah kebenaran, gift of righteousness, kebenaran hadiah nih, anugerah kebenaran. Ya, bahasa Indonesianya agak alot ya, tapi saya bilang kebenaran hadiah. Kelimpahan kasih karunia, sama-sama katakan, kebenaran hadiah. Akan reign in life, akan hidup dan berkuasa. Bahasa Inggrisnya reign, berkuasa dalam hidup. Kalau saudara berkuasa dalam hidup, dosa tidak, penyakit tidak, kemiskinan tidak, semua wabah, bencana, kecelakaan, semua yang buruk, semua yang busuk tidak berkuasa. Karena saudara dan saya reign in life oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, maut tidak berkuasa. Luar biasa. Ya, jadi bagi kita selalu ada harapan yang baru, ya, karena bangkit dari kematian. Ya, dan itu hari ketujuh, hari ini itu hari pertama minggu ya. Kalau orang Yahudi kan hari pertama, hari terakhirnya Sabtu. Kita jadi hari Minggu itu hari pertama. Kita start dari finish. Kita bukan menuju finish, tapi kita start dari finish. Ya, kemarin Mika ngomong orang kerja tadi Pastor Pin sampaikan ya, di luar negeri, di Eropa, di mana ya, dibuat 8 hari kerja. Tapi sapi aja nggak mau keluarin susunya lagi tuh. Karena menyalahi tidak ada rest. Ini orang yang banyak kerja di mana? Di Korea, dibuat 12 jam. Akhirnya banyak yang meninggal. Ya, jadi dunia itu tidak mengenal rest. Kita rest di dalam Tuhan. Ya, Tuhan berikan kepada kita exit good land, tanah Kanaan tuh. Dan itu ada gambaran janji di Alkitab kita. Ya, good book kan, janji-janji yang baik. Buku yang baik. Ulangan 6 ayat 10 sampai 15. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita keturunan Abraham dalam Kristus. Milik Kristus keturunan Abraham. Kita menerima janji ini untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik, yang tidak kau dirikan. Selalu cerita kan, bilang kan, Kanaan, kota-kota yang besar, yang baik, yang kita nggak dirikan.
yang Tuhan isi, ayat 11. Baca ya, rumah-rumah yang penuh berisi dengan barang-barang yang baik. Yang tidak kita isi, Tuhan yang isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Saya selalu bilang gitu kan. Air bicara apa? Finansial. Tidak kita gali. Bahkan kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun. Di ayat yang lain, kebun-kebun ara, kebun-kebun delima. Yang tidak kita tanami, tapi kita makan buahnya. Kayak dibilang, dan apa bilang, kau sudah makan dan menjadi kenyang. Jadi Tuhan, lihat ya. Janji tentang Kanaan ini tempat perhentian Tuhan. Kan God's rest disebutnya ya. Di perjanjian baru tuh tanah Kanaan tuh tempat perhentian atau rest. God's rest. Tuhan, tempat perhentian Tuhan. Itu sama. Nah itu juga gambaran Alkitab. Yesus. Semua tersedia. Semua Tuhan sudah siapkan. Kan Pak, di padang gurun juga Tuhan siapkan. Mana turun tiap hari. Apa bedanya jalan disiapkan di padang gurun sama di Kanaan? Kalau di padang gurun, ya ambilnya 1 hari, 1 gomer, makan sekali, yang nggak boleh disimpan. Ada air dari batu karang. Itu juga luar biasa. Tapi di padang gurun. Kalau di tanah Kanaan masuk, mereka berlimpah-limpah. Artinya bikin lumbung, bikin gudang. Sudah banyak sisanya, bisa simpan. Ya, di tabungan saudara di bank berlimpah-limpah juga. Saudara diberkati untuk jadi berkat, jadi saluran berkat. Makan sampai kenyang nih. Artinya apa? Kenyang itu bicara puas. 12. Maka berhati-hatilah, jangan kau melupakan Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 13. Kenapa jangan lupa? Kamu harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di terjemahan worship ya. Ini Ulangan 6 ayat 13. Tuhan quote ya, Tuhan katakan waktu dia dicobai di padang gurun oleh iblis. Ya, kepada dialah harus engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi takut akan Tuhan, engkau harus menyembah Tuhan. Ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Ya, orang Israel itu tetap umat Tuhan sih, tapi kalau mereka ikut Allah lain, mereka menolak perlindungan Tuhan. Itu gambarannya. Tapi saudara, kalau saudara dan saya nggak mungkin lagi. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan tidak mungkin meninggalkan, tidak mungkin melupakan kita. Tapi kita jangan stupid dong ya. Semua supply Tuhan nggak mau. Jangan, mau. Terima. Jadi bukannya Tuhan yang membunuh, bukannya Tuhan yang menghukum. Dunia ini sudah jatuh, saudara. Kalau perlindungan Tuhan terhadap penyakit, kita nggak mau. Oh, nggak bisa, Tuhan nggak bisa lindungi kamu. Kamu orang berdosa. Tuhan kejar-kejar dosa. Bahkan Tuhan hukum kamu dengan penyakit. Percayanya seperti itu, ya kejadian seperti itu. Bukan Tuhan yang jahat. Berarti Tuhan lakukan sesuai dengan yang kita percaya. Bukan, Tuhan, perlindungan Tuhan itu ditolak gitu, saudara. Ya, makanya kalau kita dengar kisah-kisah orang Israel, mereka itu selalu bermasalah hanya karena kalau mereka tinggalin Tuhan, Yahweh Allah mereka. Maka musuh-musuh datang, mereka nggak ada proteksi, perlindungan nggak ada. Ya, makanya lama-lama iblis tahu, oh caranya gitu, biar mereka nyembah Allah lain. Atau kalau di perjanjian baru, biar mereka itu kembali di bawah hukum Taurat, di bawah upaya diri. Sehingga mereka menolak kasih karunia. Selamat sih selamat, cuman hidupnya hancur-hancuran. Ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengah kamu. Dia tuh cemburu itu bicara, dia itu hanya mau kita gitu. Ya, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Di perjanjian lama murka Tuhan, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Sekarang enggak lagi. Perjanjiannya sudah berubah. Bayangin, saudara. Amin.
Ya, karena sekarang Roma 8 ayat 32. Apa yang di perjanjian lama yang tersembunyi, ya, itu digenapi. Ini substansinya. Dia, Tuhan, tidak menyayangkan anaknya sendiri, seperti Abraham bawa Ishak tuh, dipersembahkan di Bukit Moria. Itu lihat, itu menggambarkan kasih Bapa kepada kita. Tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Kita sudah terima. Makanya ditanya pakai pertanyaan retoris, bagaimana kamu mungkin ia tidak mengenalkan segala sesuatu, bahasa Inggris, cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan dia gitu. Ini bahasanya bahasa penuh dengan keyakinan gitu. Gimana mungkin gitu Paulus bilang. Dia tidak mengenalkan segala sesuatu kepada kamu cuma-cuma bersama-sama dengan Yesus yang the best aja, yang termulia, yang termahal di surga. Yesus saja diberikan kepada kamu. Masa dia tahan kesembuhan? Masa dia tahan memberikan bayi, anak? Masa dia tahan memberikan kemakmuran, pemeliharaan, sukacita, semua janji di Alkitab? Nggak mungkin kan? Gitu istilahnya. Dia sudah bayar. Ya, saudara jadi orang yang secure. Nggak peduli orang mau katain apa, orang yang di luar sana mungkin iri lihat saudara. Ya, tapi saudara secure. Ya seperti Pastor Pen bilang, saya nggak berdasarkan follower saya gitu, karena dia ngamen Facebook mungkin atau Instagram atau apa. Hidupnya nggak bergantung itu. Ya, apapun keadaan kita, tadi bilang kalau kita punya uang $100 atau kita bilang ya kita teruskan ya. Jadi kalau kita dikatakan punya uang $100, kalau ditanya siapa yang mau, semua mau ya. Tapi uang $100 ini sekalipun diinjak-injak kotor, ditanya lagi siapa yang mau, tetap mau. Kenapa? Karena nilainya tetap sama ya, value-nya tidak berubah. Walaupun kotor, walaupun jatuh. Nilai kita berapa? Saya ingat price tag ya, ilustrasinya ketika seorang penjual lukisan, dia pasang jaga di Jalan Braga di Bandung ini ada tukang jual lukisan. Di situ harganya ditulis ya 500.000 misalnya. Dari pagi dia pasang 500.000 sampai siang nggak ada yang mau beli. Ya akhirnya tinggal 200.000. Akhirnya sampai sore nggak ada yang mau beli. Akhirnya dia copot itu price tag. Tapi kemudian ada seorang di seberang sana yang melihat lukisan itu. Dia dalam mobilnya dan dia turun. Dan dia mulai bertanya kepada anak muda penjual lukisan ini, berapa harganya? Dan dia katakan, menurut Bapak berapa? Gimana kalau saya beli 5 juta? Ya tentu dikasih ya. Nah, dari start aja cuma 500.000. Dan ketika lukisan itu dibawa ke rumah, kalau temannya tanya, berapa harga lukisan kamu beli? Bagus nih. Ya 5 juta. Artinya apa saudara? Nilainya adalah transaksinya. Itulah nilai saudara dan saya. Kalau saudara dan saya ditanya, berapa nilai saudara? Seharga darah Yesus. Berharga dan mulia makanya. Ya bukan dengan pengalaman yang lalu, kejatuhan, semua yang keburukan di masa lalu itu saudara, aduh saya mah orang gak layak, saya mah orang hanya cacing, hanya semut, samanya sampah masyarakat. Gak begitu saudara. Harga saudara dan saya adalah Yesus. Kayak tadi dikatakan dalam Roma 8 ayat 32. Ya. Yesus yang Bapak yang tidak menyerahkan anak sendiri, sudah menyerahkan bagi kita. Itu yang dibayar dengan itu. Matius 10 ayat 31 dikatakan, sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya ekstrim Tuhan bilang, burung pipit aja itu nggak menabur, nggak menuai, nggak punya lumbung,
punya anak 5 mungkin ya, kalau saya tambahin begitu, ya dia terbang pagi-pagi cari cacing, Tuhan beri makan. Dia bilang, Bapakmu yang di sorga itu yang memberi makan. Tuhan cuma mau bilang, ini kamu jauh lebih berharga dari itu, apalagi kamu. Makanya mindset kita, metanoia itu berubah dulu. Harganya berapa? Karena kebangkitan Kristus, harga kita ya sedarah Kristus. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun dihitung semua, terhitung semua, dinomorin semua. Karena itu kasih Tuhan. Kalau saudara punya anak, saudara nggak mungkin hitungin tuh rambutnya. Tapi Tuhan hitungin semua. Kalau ada jatuh satu, kalau kadang-kadang, ya jarang sih sekarang saya, kalau ada rambut satu jatuh, wah nomor berapa nih? Nanti Tuhan ganti 100 kali lipat. Saudara keramas sudah bilang, rambut kepala saya dinomorin semua. Nggak akan rontok, saudara. Ya, Tuhan tahu sedetil-detilnya dalam diri kita. Ya, Tuhan tahu hal-hal yang detil, hal yang kecil dalam hidup kita, apalagi yang besar. Ya, Tuhan dapat tingkatkan imun sistem kita. Tuhan oversupply semua yang kita butuhkan. Ya. Kalau kedokteran terbatas, nggak bisa buat apa-apa, Tuhan jauh lebih daripada itu. Ya, Tuhan bayangin aja, Tuhan ciptakan bumi itu di orbitnya gitu, mengelilingi matahari. Ya, kalau kejauhan dikit 100 meter, beku semua. Kedekatan sedikit, kebakar semua. Tepat. Itu Tuhan saudara dan saya, Bapak saudara dan saya. Amin. Ya. Upah dosa maut, tapi Tuhan bangkit menebus kita dari maut. Roma 6 ayat 23. Kita baca dengan cepat aja. Sebab upah dosa ialah maut. Adam tadi maut, tetapi karunia Allah, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara, udah beda hidup sama mati. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Dia datang supaya kita boleh hidup dengan segala kelimpahan, bukan kematian. Kalau kita tahu kebenaran ini, kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu mengetahui kebenaran. Ya, kebenaran hadiah itu saudara sudah tahu, saudara sudah terima. Dan kebenaran itu memerdekakan kita, bukan hidup kita jadi terpenjara, stres, khawatir, cemas. Bukan. Ya. Seperti Salomo, ya, dia terima kasih karunia dengan rendah hati. Orang rendah hati itu terima kasih karunia. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tadi diterjemahkan apa oleh Yesus? Worship. Kekayaan, kehormatan. Ya, kehormatan itu kemuliaan, ya. Dan kehidupan, bukan kematian. Itu yang kita saudara dan saya terima. Amin. Ya, makanya ayat terakhir. 3 Yohanes ayat 2 ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes. Ya, ratul yang menyadari kasih Yesus kepada dia. Kalau bahasa Inggris nggak pakai semoga. Engkau baik-baik, prosper, ya dia bilang. Dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Prosper in all things and in health. Baik-baik itu prosper, ya, sama seperti jiwamu baik-baik, jiwamu prosper. Jiwa kita itu prosper. Dari roh itu mengalir ke jiwa, ke pikiran kita, ke perasaan kita, ke kehendak kita, jiwa kita itu makmur, prosper. Sehingga kita prosper dalam segala, makmur dalam segala, dan dalam kesehatan. Jangan lupa, saudara. Itulah kuasa kebangkitan yang hidup dalam kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan renungan Paskah kita, Passover. Ya, kita tahu ya bahwa Tuhan sudah bangkit dan semua kematian dalam kehidupan kita sudah nggak ada lagi. Kita direstorasi dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemakmuran kepada kemakmuran, dengan tujuan, saudara.
Yang saudara mendengar rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini waktunya buat saudara. Ikuti saya berdoa, katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi segala dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih, dan saya menerima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, menerima berkat yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati ya. Kita perjamuan kudus, tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Dan sekarang kita siapkan perjamuan kudus kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus ya, yang terima sendiri dari Tuhan dalam tubuh kebangkitan ya, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui, discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus. Tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tuhan Yesus ditikam, keluar air dan darah ya, menghapus dosa-dosa kita, dicambuk habis sampai tersikap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan air, menyerap semua dosa, semua kutuk, semua penghukuman, semua murka, semua api yang harus membakar kita. Diserap habis, nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita tinggal rest bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya. Dan kita tinggal berkata, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, karena Tuhan menyertai kita. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kata Tuhan Yesus, akulah roti hidup. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak ya, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, semua ya. Saudara butuh apa? Saudara katakan. Dan sudah makan icaran perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Kita kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita, nggak mungkin pernah ingat lagi. Jadi udah ya, kebangkitannya karena pembenaran kita. Ya, kita mewarisi, tadi kita dengar ya, kita mewarisi Kanaan. Itu kemakmuran yang dari Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Begitu banyak berarti, mengalir, flow. Ya, rumah-rumah, kota-kota yang besar, yang baik, isinya tidak kita bangun, kita tidak isi. Tuhan yang isi, yang dengan baik-baik ya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita tidak gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, lima, kita tidak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bencana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Kita mewarisi dunia ini. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan aksurung, karisma, karena roh, semua janji, semua berkat soal kita. Tuhan sudah bayar, kita tinggal terima. Kita terima
semua. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.